Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Aziz Ramadhani, dan teman saya, Agam, setelah itu Ardia, Niviat, setelah itu Muhammad Izul Fikri. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang aplikasi persebaran rumah kos yang ada di Ponorogo. Ya, kita lihat slide-nya. Aplikasi pencari kos online. Aplikasi ini berfungsi sebagai aplikasi pencarian untuk mahasiswa atau pelajar yang ada di Ponorogo untuk menemukan lokasi kos yang terdekat di sekolah atau kampus. Selanjutnya, tujuan dari aplikasi ini yaitu membangun sebuah sistem informasi yang mampu memberikan info tentang lokasi tempat kos kepada para pencari tempat kos dengan mudah, cepat, proses pencarian dan pemesanan menjadi lebih mudah dan efisien, serta laporan pemesanan dapat dilakukan dengan cepat, akurat oleh pemilik kos. Latar belakang. Kebutuhan akan pendidikan yang layak telah mengalami peningkatan yang signifikan, dan setiap tahun banyak siswa-siswi lulusan SMA ataupun SMK yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dalam menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, banyak siswa-siswi yang berasal dari dalam maupun luar kota membutuhkan tempat tinggal sementara. Pada sistem yang sedang berjalan saat ini, mahasiswa atau mahasiswi mencari tempat kos dengan cara mengunjungi satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menemukan tempat kos yang mereka inginkan. Dengan berkembangnya teknologi untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah aplikasi untuk memudahkan mahasiswa atau mahasiswi dalam mencari dan melakukan pemesanan tempat kos terdekat dari lokasi perguruan tingginya. Aplikasi ini dapat menjadi sarana penyedia informasi pencarian tempat kos sementara yang efektif bagi mahasiswa baru secara mudah dan cepat. Modal proses. Konsep software ini menggunakan model prototyping karena terdapat komunikasi hingga dapat bekerja dengan baik. Metode pengembangan aplikasi menggunakan RAD prototyping. Itu pertama akun. Pertama pengguna harus mempunyai akun dalam aplikasi ini. Yang kedua mencari kos. Selanjutnya user akan mencari kos sesuai yang diinginkannya. Yang ketiga informasi kos. Yang ketiga user akan diberikan detail kos dan lokasinya. Keempat mengaktifkan GPS. User akan mengaktifkan GPS untuk mengetahui lokasi kos. Yang kelima pembayaran. Tahap berikutnya, user akan diberi pilihan untuk pembayaran atau DP melalui transfer bank. Yang terakhir, lokasi kos. User akan diarahkan sesuai petunjuk jalan yang ada di aplikasi. Oke, nah pada tahapan ini berupa tahapan proses yaitu planning. Data kos, kebutuhan mahasiswa, hasil wawancara, pengembangan, hingga hasil jadi aplikasi. Pada tahapan planning dilakukan pengumpulan data sebagai analisis pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pemilik tempat kos, mahasiswa, pencari tempat kos. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis untuk menentukan kebutuhan sehingga dapat dibangun rancangan sistem baru untuk dalam bentuk mapping chart. Ya, dan selanjutnya yaitu desain. Pada tahapan desain akan dibuat rancangan IRD, DFD, database, dan user interface.
dapat diketahui dari gambar ini ya. Database merupakan kumpulan data yang tersimpan secara sistematis dalam komputer. ERD adalah Entity Relationship Diagram, suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data. DFD merupakan Data Flow Diagram, suatu diagram yang menampilkan aliran data dari sebuah sistem. Dan User Interface merupakan tampilan aplikasi bagi pengguna. Itu tampilan yang akan disajikan kepada pengguna dalam penggunaan aplikasi mencari kos online ini. Oke, pada slide 9 ini kita akan memasuki tahap construction. Pada tahapan construction, sistem atau aplikasi akan dikembangkan secara bertahap sesuai dengan rancangan desain dan model sistem atau aplikasi. Pada tahap ini dilakukan coding program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Aplikasi yang dihasilkan pada tahap ini akan dilakukan pengujian awal untuk menemukan kesalahan pada aplikasi, kemudian dilakukan perbaikan atau perubahan jika dibutuhkan. Jadi pada tahapan ini adalah tahap lanjutan dari pembuatan desain dan model sistem atau aplikasi. Pada tahap ini juga akan dilakukan coding program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Pada tahap ini juga akan dilakukan pengujian awal untuk menemukan sebuah kesalahan pada aplikasi, kemudian dilakukan perbaikan atau perubahan jika dibutuhkan. Next, cutover. Pada slide ke-10 ini adalah tahapan cutover, merupakan tahapan yang terakhir. Aplikasi yang telah dibuat akan diterapkan pada sistem yang sebenarnya. Penerapan aplikasi dilakukan pada mahasiswa yang akan mencari tempat kos yang berlokasi di dekat perguruan tinggi di Ponorogo. Setelah diterapkan, aplikasi akan diuji menggunakan metode black box testing untuk menemukan kesalahan pada aplikasi, dan jika ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki sehingga aplikasi dapat digunakan oleh pengguna. Jadi tahap cutover ini bisa dibilang adalah tahap finishing dari berbagai tahap-tahap sebelumnya. Oke, next ke slide 11. Ini bisa dilihat adalah desain awal ataupun desain aplikasi ketika kita sudah memasuki aplikasi rumah kos tersebut. Oke, mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.